Ketika mensifati dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kaya, maka makna hakiki dari kekayaan Allah, Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun dari makhluk yang ada di alam semesta ini. Sekiranya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini kufur kepada Allah, tidak mau beribadah kepadanya, apakah yang demikian itu dapat membuat Allah menjadi miskin? Atau Allah menjadi hilang kekuasaannya? Allah katakan, sekiranya kalian semua kufur, Allah itu Maha Kaya dan tidak membutuhkan keimanan apalagi ibadah dari kalian semua. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini episode yang ke-71, di mana kita akan mengkaji nama Allah Al-Ghani, dan nama ini selalu disandingkan dengan nama Allah yang lain Al-Mughni yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Al-Ghani sederhananya diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya. Kalau disebut kaya, tentunya terbayang sama kita harta yang banyak. Begitulah standar kaya dalam pandangan manusia. Orang yang kaya, orang yang tentunya bukan sekedar dapat memenuhi segala apa-apa yang dibutuhkannya, tetapi kaya sering sekali dijadikan acuan dan standar untuk menggambarkan seseorang yang mampu bahkan memenuhi segala apa yang diinginkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifati dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kaya, maka makna hakiki dari kekayaan Allah, Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun dari makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi, kenapa Allah Maha Kaya? Karena Allah tidak membutuhkan siapapun selain dirinya. Sebaliknya, kalau kita lihat pada standar ukuran manusia, sekaya apapun seseorang, apakah hartanya triliunan, apakah simpanan depositonya cukup untuk 7 turunan, walaupun demikian, tetap yang namanya makhluk tidak bisa lepas dari ketergantungan kepada manusia yang lain. Bahkan kita semua sangat bergantung tiap detiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah hakikat kaya. Kaya ketika engkau tidak membutuhkan yang lain. Itulah makna kekayaan yang sebenarnya. Maka dari itu, dalam salah satu firman-Nya, Allah pernah mengatakan, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun ankum." Sekiranya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini kufur kepada Allah, tidak mau beribadah kepadanya, apakah yang demikian itu dapat membuat Allah menjadi miskin? Atau Allah menjadi hilang kekuasaannya? Allah katakan, sekiranya kalian semua kufur, Allah itu Maha Kaya dan tidak membutuhkan keimanan apalagi ibadah dari kalian semua. Karenanya Allah itu Maha Kaya. Sekiranya kita semua manusia
saat ini ada kurang lebih 8 miliar penduduk bumi. Bayangkan kalau yang 8 miliar tadi bersepakat untuk memboikot ibadah kepada Allah. Apakah itu akan membuat Allah kehilangan kekuasaannya? Tidak sama sekali. Para hadirin sekalian, semakin manusia meningkat level kedekatannya kepada Allah, maka manusia yang paling bertakwa akan mendapatkan pengaruh semakin sedikit dia bergantung kepada manusia. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Allah, ketergantungan manusia kepada sesama itu akan makin besar. Karenanya, kalau kita perhatikan, Rasulullah pernah mengatakan, 2 kunci agar seseorang itu dicintai Allah dan dicintai manusia. Apa kuncinya? Dikatakan oleh Nabi, "Idhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Warghab fima indallah yuhibbukallah." Kalau kita artikan pernyataan Nabi tadi, Nabi berkata, bersikaplah zuhud dan janganlah engkau menginginkan apa yang ada dimiliki oleh orang lain, niscaya orang itu akan menyayangimu, akan mencintaimu. Semakin kita tidak punya rasa keinginan untuk mendapatkan apa yang dikejar oleh orang lain, orang itu tidak akan menganggap kita sebagai kompetitor. Orang pun akan senang kepada kita. Coba bayangkan, kalau kita dan rekan kita punya rasa keinginan yang sama untuk memperoleh sesuatu, pasti ketika teman kita memperoleh hal itu terlebih dahulu, akan muncul rasa dengki, rasa iri. Nah, selama kita menginginkan apa yang diinginkan orang nggak akan mungkin akan betul-betul mencintai kita. Tapi di saat kita, terserahlah kau mau apa, aku tidak mau apa yang kau inginkan. Sebaliknya, warghab bima fima indallah yuhibbukallah. Ketika engkau mencintai dan menginginkan apa-apa yang Allah siapkan di sisinya, maka di saat itu Allah juga akan mencintaimu. Para hadirin sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya karena Allah tak membutuhkan apapun. Semakin kita mengurangi ketergantungan dan kebutuhan kita kepada orang lain, ini menandakan betapa tinggi level kita di sisi Allah. Selama kita menginginkan apa yang diinginkan orang, maka di saat itu kita walaupun memiliki uang yang banyak, namun hakikatnya kita bermental miskin. Karenanya dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita bagaimana konsekuensi meneladani nama Allah Al-Ghani ini. Ketika Allah menamakan dirinya, aku Maha Kaya. Bagaimana kita meniru Allah? Dikatakan oleh Rasulullah, laisal ghani bikathratil ardi, innamal ghani ghinan nafsi. Bukanlah seorang yang kaya itu, kata Rasul, adalah orang yang memiliki harta dan benda yang begitu banyak. Tetapi orang yang kaya sebenarnya adalah orang yang memiliki ghinan nafs, atau yang dalam kajian Islam sering disebut dengan istilah qanaah. Rasa puas apapun yang diberikan Allah. Walaupun mungkin kalau kita banding-bandingkan dengan apa yang dimiliki orang, kita anggap yang Allah berikan kepada kita itu masih sedikit. Tapi orang yang memiliki sifat qanaah, itulah orang kaya yang sebenarnya, yang menjadikan dirinya selalu merasa, ya Allah, sekecil apapun nikmat yang kau berikan kepadaku, aku puas dengan pemberianmu. Karena sesungguhnya kepuasan itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Para pemirsa, tentunya konsekuensi lain dari nama Allah Al-Ghani ini banyak sekali. Salah satunya adalah kita orang-orang yang Allah lapangkan rezeki untuk kita, hendaknya kita ini menahan diri dari mengambil harta orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran, khususnya di surah An-Nisa,
Allah bercerita tentang anak-anak yatim. Bagaimana anak yatim ini? Anak yang meninggal ayahnya atau ibunya atau kedua orang tuanya di saat dia belum mencapai usia balik. Di saat itu, maka harta, kekayaan, warisan dari orang tuanya itu dikelola oleh siapa yang disebut sebagai wali bagi anak yatim. Disinilah Allah mengatakan, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Kalau seorang wali anak yatim itu masuk kelompok orang yang kaya, maka janganlah dan tak pantas bagi dia ikut memakan harta anak yatim itu dengan alasan ini upah bagiku karena mengurusi harta anak yatim. Tapi sebaliknya, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalaupun wali yang mengelola harta anak yatim itu masuk golongan fakir, orang yang membutuhkan, maka hendaklah dia tidak mengambil dari harta anak yatim yang dikelolanya kecuali dalam batasan kepantasan. Jangan kemudian dia berlebihan mengambil apa yang bukan haknya, sehingga yang demikian itu menjadi sebab turunnya dan hilangnya keberkahan pada harta yang Allah titipkan kepadanya. Para pemirsa, tentunya untuk menjadi pribadi yang kaya, kita bukan hanya perlu untuk mengurangi ketergantungan kita dengan orang lain, tetapi lebih dari itu, hendaklah kekayaan itu harus diawali dari perubahan mindset dan pola pikir. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Khuz minad dunya ma tasha' wa ta'khuz biqadri dzalika hamma." Ambillah dari dunia sebesar apa yang kau inginkan. Tapi ingat, semakin banyak kau mengejar dunia, semakin banyak kau mencoba mengejar kekayaan yang ada, kau akan dapatkan dengan kadar yang sama rasa gundah yang terus mengisi hatimu. Jadi jangan kita kira orang yang kaya hatinya tenang. Tidak. Kadang-kadang makin bertambah uang, makin bertambah kegundahan. Bagaimana aku investasikan uang ini? Bagaimana menghindari pajak? Bagaimana supaya orang tidak mencuri uangku? Dan seterusnya. Bagaimana harta semakin banyak, semakin menambah kegundahan dalam hati ketika kita tidak merawat kekayaan itu dengan kesadaran. Itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlu kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Karenanya, siapa orang yang kaya sebenarnya? Kekayaan yang sebenarnya diringkas oleh Nabi dalam sebuah hadis yang sangat pendek. Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu quta yaumihi, faka'annama hidat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang terbangun di pagi hari merasa aman di rumahnya, badannya sehat dan prima, dan baginya dapat memenuhi kebutuhannya di hari itu, seakan-akan orang yang terhimpun tiga hal tadi telah mendapatkan dunia beserta segala isinya. Jadi yang terpenting adalah rasa aman dalam hati. Yang kedua, bagaimana jasmani dan kesehatan kita terpelihara. Dan yang ketiga, bagaimana kita semua minimal dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalaupun itu terpenuhi, maka jangan lupa tujuan terpentingmu adalah beribadah kepada Allah. Demikian makna dari nama Allah Al-Ghani. Wabillahil hidayatu wat taufik. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.